Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss E, kekuatan uang receh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Rizki lancar dan berkah. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan saving challenge. Seperti judul yang sudah Miss E kasih di thumbnail teman-teman, itu cara menabung 50 juta. Jadi di sini Miss E akan sedikit menerangkan bagaimana sih cara menabung 50 juta teman-teman. Oke. Untuk sebagian orang itu 50 juta mungkin sedikit ya, tapi bagi Miss E dan mungkin sebagian orang yang lain lagi itu 50 juta itu banyak teman-teman. Oke, untuk menabung 50 juta menggunakan 100 amplop ini teman-teman, ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, amplopnya ya teman-teman, karena di sini Miss E menggunakan amplop sebagai wadah untuk meletakkan uangnya teman-teman. Di sini amplopnya berjumlah 100 buah. Oke teman-teman, dan amplop ini sudah Miss E kasih nomor-nomor teman-teman. Nah, teman-teman lihat kan ada nomor 10, ada nomor 20, nomor 30, 40 dan seterusnya teman-teman. Ini semuanya sudah dikasih nomor ya teman-teman. Kenapa Miss E kasih nomor? Itu hanya untuk memudahkan. Jadi kita tahu amplop mana yang belum terisi teman-teman gitu. Oke, bentar ya, kita masukkan lagi. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah uangnya sendiri teman-teman. Oke, ini uangnya 20.000. Oke teman-teman, karena hari ini adalah hari kedua kita menabung 50 juta ini teman-teman, maka kita seperti sebelumnya ya, sudah Miss E bilang Miss E itu menabung kelipatan 10.000. Jadi hari ini adalah hari kedua, jadi 20.000 teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kertas tracker teman-teman. Ini adalah kertas tracker teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan, ini ada target 50 jutanya teman-teman. Oke. Di sini Miss E bikin kolom itu ke samping itu ada 5, kemudian ke bawah itu ada 20. Jadi jumlahnya pas 100 sesuai dengan jumlah amplop. Dan ini ada nomor-nomornya, itu sesuai juga dengan nomor amplop teman-teman. 10 berarti 10.000, 20, 20.000, 30, 30.000 sampai seterusnya nanti ada angka 1.000 di sini ya. Berarti untuk 1 juta teman-teman. Ya ini teman-teman. Untuk kertas tracker ini bisa dibikin sendiri ya teman-teman, atau bisa juga dibeli di marketplace, itu biasanya ada teman-teman. Tapi Miss E bikin sendiri aja supaya lebih hemat. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah ini teman-teman, pensil warna. Mungkin teman-teman baru bertanya ya, kalau yang baru bergabung, untuk apa sih pensil warna? Miss E ini kayak anak-anak TK aja ya teman-teman, kita mau bermain warna-warna teman-teman. Pensil warna ini berguna untuk menanda nanti kalau kita sudah menabung teman-teman, supaya lebih enak dilihat dan kita juga tahu ini udah amplop yang mana nih yang udah diisi gitu, sampai mana aja Miss E nya udah menabung gitu ya teman-teman. Ini yang harus dipenuhi atau harus disiapkan. Maksudnya teman-teman agak nge-lag dikit kameranya, maklumah HP-nya jadul. Ini teman-teman yang harus disiapkan untuk menabung 50 juta ya teman-teman. Hai teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, Miss E akan saving challenge sambil bercerita. Oke teman-teman, di sini seperti judul yang Miss E kasih, yaitu Pak Ojek lebih kaya dibanding Pak Manajer. Kok bisa sih Miss E? Pasti semua teman-teman pada bertanya, nggak mungkin lah, masa iya Pak Ojek lebih kaya daripada Pak Manajer? Secara hidup mereka aja beda, gajinya juga beda. Bisa teman-teman dengan kondisi tertentu. Oke teman-teman, Miss E di sini akan mengasih inisial A untuk Pak Ojek dan inisial B untuk Pak Manajer. Oke, kita lihat sama-sama ya berapa penghasilan dan pengeluaran mereka per bulannya. Kenapa sih dikatakan Pak Ojek lebih kaya dibanding Pak Manajer? Oke, misalnya Pak A atau Pak Ojek maaf ya, itu berpenghasilan 200 per hari sampai 300 ya teman-teman, dan kita ambil yang kecilnya aja 200.000. Jadi 1 bulan itu sekitar
6 juta. Pintar teman-teman. Selanjutnya itu pengeluaran Pak Ojek dengan keluarganya, ini udah berkeluarga ya teman-teman dan punya anak, itu sekitar 3 juta itu untuk makan dan yang lain-lainnya teman-teman. Kemudian untuk rumah atau sewa rumah sederhana ya teman-teman, itu sekitar 1 juta. Jadi pengeluarannya ada berapa teman-teman? Ada 4 juta. Mereka hemat teman-teman gitu. Jadi dari gaji atau penghasilan Pak Ojek itu ada sisa sekitar 2 juta teman-teman. Oke, sekarang kita lihat penghasilan dan pengeluaran Pak Manajer. Penghasilan manajer itu sekitar 30 juta teman-teman. Oke, kan Pak Manajer bukan bawahan, atasan nih. Gajinya 30 juta ya teman-teman. Itu dari 30 juta itu beliau ada beberapa cicilan. Nah, ya biasanya ya orang kalau udah banyak gajinya udah banyak cicilannya. Enggak semuanya ya teman-teman, tapi ada beberapa. Oke, Pak Manajer ini dia punya cicilan rumah ya teman-teman, sekitar 10 juta. Rumahnya lumayan bagus gitu kan. Bagus teman-teman kita, 10 juta gitu teman-teman per bulannya. Angsurannya teman-teman. Kemudian untuk pergi kerja beliau butuh kendaraan teman-teman. Jadi beliau juga istilahnya kredit mobil teman-teman atau angsuran mobil itu sekitar 10 juta, udah 20 juta teman-teman. Kemudian untuk hidup sehari-hari, anak, istri itu ya sisanya tadi teman-teman 10 juta. Jadi tadi penghasilan Pak Manajer 30 juta. Kemudian pengeluarannya berapa teman-teman? 30 juta dan sisanya 0. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman kenapa Pak Ojek lebih kaya dibanding Pak Manajer. Oke. Pada 1 bulan saja teman-teman itu Pak Ojek bisa menyisakan 2 juta penghasilannya. Sedangkan Pak Manajer yang hidupnya lumayan bagus dibanding Pak Ojek itu tidak menghasilkan, tidak menyimpan apa-apa itu atau nol teman-teman, seperti tadi teman-teman. Jadi kalau di sini kalau yang dikatakan dari hitungan matematikanya teman-teman, siapa yang punya ada uang di akhir bulan gitu? Ya Pak Ojek gitu. Jadi di sini dikatakan Pak Ojek lebih kaya dibanding Pak Manajer teman-teman. Kaya itu apa sih Miss E? Ya, definisi kaya itu beda-beda teman-teman bagi setiap orang. Kalau orang buruh atau UMR dia akan kaya kalau penghasilannya bilangnya 10 juta. Kalau seandainya manajer kalau penghasilannya puluhan juta. Atau kalau pedagang penghasilannya bisa 50 juta ke atas. Jadi definisi dari kekayaan itu beda-beda teman-teman. Nah, di sini Miss E akan mengutip dari Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa itu Robert Kiyosaki ya teman-teman. Itu ada bukunya, beliau itu penulis buku teman-teman. Beliau juga miliarder teman-teman. Dan beliau mengatakan di bukunya bahwa kekayaan itu adalah bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Kalau seandainya gaji kita itu 1 miliar dan pengeluaran 1 miliar itu nggak ada, nol jadinya terakhirnya. Kalau seandainya gaji seseorang itu cuma 3 juta tapi dia bisa menyisihkan atau menyimpan 500.000, itu udah bisa dikatakan kaya versi dia gitu. Jadi seandainya ada si A berpenghasilan 5 juta, si B berpenghasilan 100 juta, kalau si A bisa menyimpan 1 juta per bulan, sedangkan si B itu menyimpan 100.000 per bulan, ya bisa dikatakan si A lebih kaya dibanding si B, meskipun gaji mereka jauh beda ya teman-teman gitu. Jadi definisi ya kalau kekayaan tergantung masing-masing ya teman-teman. Ada juga orang yang kelihatannya kaya, kehidupannya mewah dan sebagainya, tapi sebenarnya kali lubang tutup lubang teman-teman. Ini bukan ngatain teman-teman, ini hanya melihat realitanya saja teman-teman. Ya gajinya 100 juta, tapi pas di akhir bulan, di awal bulan ya nombok. Intinya pas
pas aja habisnya gitu. Jadi tidak ada sisanya teman-teman. Sampai seperti itu, sampai kapan kita akan bisa seperti itu teman-teman? Ya umur kan nggak tahu, ada yang tahu. Kesehatan juga nggak ada yang tahu gitu. Kalau seandainya kita sakit nanti bagaimana? Ya adalah kayak BPJS atau apa. Tapi kan ketika kita sudah tua, kita juga nggak bisa menghasilkan yang lain teman-teman. Atau pensiun itu apa dan sebagainya. Itu pasti kita butuh teman-teman finansial yang disimpan atau keuangan yang tersimpan gitu teman-teman, atau kebebasan finansial, apalah saving finansial teman-teman namanya. Jadi di sini katakan bahwa jangan seperti nasibnya Pak Manajer tadi ya teman-teman. Meskipun dia kelihatan kaya, tapi kenyataannya tidak kaya. Lebih kaya bapak ojeknya teman-teman gitu. Tapi bukan bukan istilahnya, bukan menertawakan, tapi itu kejadiannya, realitanya itu ada teman-teman. Dan tidak semua juga sih Pak Mendes seperti itu, atau ada aja sebagiannya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya saving jalan. Kan udah bercerita tadi. Oke, hari ini kita akan menabung seperti yang Miss E bilang tadi. Itu hari ini hari kedua, jadi kelipatan 20.000, kelipatan 20.000 teman-teman. Dia kelipatan 10, hari pertama 10, hari kedua 20. Oke teman-teman, kita ambil dulu amplopnya teman-teman. Nih amplopnya. Oke, nah ini udah ya teman-teman, yang 10 ini udah teman-teman, kemarin udah saya ituin Pak. Oke, sekarang yang 20. Oke, sini. Kemudian kita masukkan yang 20 ini teman-teman. Teman-teman. Jadi seberapa banyak pun ya teman-teman itu ke penghasilan, kalau tidak ada yang disimpan itu sama aja dengan nol teman-teman. Ingat seperti kata-kata yang tadi teman, bukan seberapa banyak yang dihasilkan, tapi seberapa banyak yang disimpan teman-teman. Karena kita nggak akan pernah tahu keadaan kita ke depannya gitu, seperti ada yang namanya corona atau apa, atau yang namanya pandemi, itu kan kita bisa berhenti dari pekerjaan gitu teman-teman. Ini udah bisa masukin ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini kertas trackernya teman-teman, itu Miss E akan mewarnai nomor 2 teman-teman. Nah yang 20 ya teman-teman, ya Miss E dekatin. Kenapa? Karena biasalah kameranya sejadul teman-teman. Doain ya nanti bisa beli kamera yang lebih baik lagi. Kemarin tuh orange, sekarang apa ya, warna ungu aja kali ya. Ya ini juga pensilnya juga yang bukan yang bagus-bagus teman-teman, yang biasa aja. Oke, sekarang kita warnai teman-teman. Gak terlalu itu teman-teman, tapi bisa lah warna dia jadi kelihatan. Kalau ini udah diisi ya alhamdulillah teman-teman, udah amplop yang kedua teman-teman. Dan ini tergantung kondisi ya teman-teman, bukan harus tiap hari ya. Ini kalau seandainya Miss E ada uang ya Miss E tabung tiap hari, tapi kalau nggak ada nanti pas di amplop yang lebih besar jumlahnya, mungkin Miss E bisa sekali seminggu, sekali 3 hari, atau sekali 2 minggu teman-teman. Tergantung kondisi keuangan ya teman-teman. Di sini Miss E itu kan teman-teman, Miss E itu masih ya makan gaji orang teman-teman. Artinya bekerja sama orang lain teman-teman gitu, masih buruh lepas teman-teman. Nah, ini 20 udah ya teman-teman. Oke. Sekarang untuk hari ini itu saving challenge-nya udah selesai ya teman-teman. Udah cerita kita ngadol lidur apa tadi? Cerita banyak ya teman-teman. Itu seberapa banyak pun kamu menghasilkan itu tidak menjamin seberapa kuat finansial kamu teman-teman, karena bisa jadi yang kamu hasilkan sebanyak itu pula pengeluaran teman-teman. Jadi untuk kedepannya mungkin teman-teman kita lebih bisa untuk apa istilahnya ya, bisa untuk menyimpan lebih banyak teman-teman. Saving challenge nggak perlu banyak-banyak dari awal teman-teman, sedikit-sedikit saja, yang penting itu konsisten teman-teman. Dan teman-teman seperti yang biasa Miss E ingatkan, Miss E di sini cuma berbagi atau bercerita saja, tidak menggurui, karena di sini Miss E juga masih belajar teman-teman. Nabung itu susahnya nahan
nahan keinginan untuk membeli sesuatu kalau udah ada uang sedikit, rasanya pengen belanja gitu. Tapi gimana teman-teman, kita harus kontrol ya teman-teman. Makanya Miss E menggunakan ini. Ini nggak bisa dibuka teman-teman. Kalau dibuka sayang amplopnya teman-teman. Oke ya teman-teman. Untuk teman-teman yang merasa video Miss E ini bermanfaat untuk hiburan atau manfaat yang lain, maka boleh di-share ya teman-teman, supaya Miss E bisa tetap berkembang teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti Miss E. Jangan lupa komen-komen teman-teman. Komennya sepi teman. Sepi banget. Ya maklum lah teman-teman. Ya channelnya masih kecil-kecil gitu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa.